Kabar baik dari pemain diaspora buat Garuda fans bahagia, John Hedman pun ikut senang mendengarnya. Nah, begitulah gambaran dua pemain diaspora Indonesia yang mana sempat diragukan karena perjalanannya tidak selalu mudah. Justru sekarang berdiri di puncak kebahagiaan bersama klub mereka di Eropa. Bukan sekedar memenangi pertandingan, bukan cuma tampil bagus, tapi prestasi mereka yang buat Garuda fans jelas bahagia dan pelatih timnas pun ikut tersenyum melihat perkembangannya. Lantas, apa kabar baik itu? Nah, itu dia. Yuk kita bahas. Joy Polopesi dan Nathan Joon berhasil membawa klubnya masing-masing promosi ke kasta tertinggi Liga Eropa. Satu di Belgia, satu lagi di Belanda. Dan yang bikin kita merinding, prestasi ini datang setelah perjuangan dan penantian panjang mereka ya, khususnya klub Joy Lomel SK. Dan tepat pula di momen ketika timnas Indonesia membangun mimpi besar menuju level dunia. Karena apa yang dilakukan Joy dan Nathan bukan cuma soal promosi liga. Ini tentang mentalitas, tentang karakter, tentang bukti bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di sepak bola Eropa. Teman-teman, kalau kita bicara soal pemain yang punya mental baja, nama Joy Polopesi layak masuk daftar teratas. Dia bukan pemain yang selalu menjadi sorotan, bukan juga tipe pemain kontroversial. Tapi justru pemain inilah yang paling dibutuhkan pelatih. Tenang, disiplin, dan kerja keras. Musim ini, Joy menjalani perjalanan panjang bersama Lomel SK di kompetisi Challenger Pro League. Dan perjalanan mereka tidak mudah. Ada masa ketika klub kehilangan poin penting, dapat tekanan besar dari supporter mereka, bahkan sempat diragukan mampu bertahan dalam persaingan promosi. Tapi di saat tim goyah, Joy muncul sebagai jangkar. Bukan lewat golnya yang spektakuler, bukan lewat aksi individu, melainkan cara dia membaca permainan, cara dia memutus serangan lawan, cara dia menjaga ritme tim tetap hidup. Dan perlahan, Lomel mulai bangkit, tampil sebagai salah satu kekuatan papan atas di Challenger Pro League dan bersaing untuk promosi ke bagian Pro League. Mereka memenangi laga-laga penting seperti melawan RFC League dan Berskot di babak playoff promosi untuk menentang FC Dender yang juga diperkuat oleh pemain timnas Indonesia. Pasti kalian tahu. Ya betul, Ragnar Oratmangun. Pada babak penentuan ini, Lomel SK berhasil menahan imbang Dender di kandangnya sendiri setelah pada leg pertama Lomel menang dengan skor 3-2. Pada pertandingan ini Joy bermain full sedangkan Ragnar ditarik pada menit ke-82. Dengan hasil ini Lomel SK berhasil promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia setelah 23 tahun penantian. Wow, keren. Joy promosi, Ragnar terdegradasi. Para pemain berlari ke lapangan, supporter bersorak histeris, dan Joy Polopesi berdiri di tengah semua itu terlihat berkaca-kaca dan tatapan lega. Karena kerja kerasnya satu musim penuh akhirnya terbayar sudah. Percaya atau tidak teman-teman, hal seperti ini sangat penting untuk mental timnas Indonesia ke depan. Karena ketika pemain datang ke tim nasional dengan pengalaman membawa klubnya promosi ke Liga Eropa, mereka datang bukan cuma membawa skill, mereka membawa mental pemenang. Wah, kondisi timnas nanti tentu sangat positif. Kenapa? Karena para pemainnya membawa aura positif, ya kan, seperti Calvin Verdong yang lolos ke UCL, Nathan dan Joy promosi ke kasta tertinggi, dan pemain-pemain Persib pun datang dengan aura hat-trick juaranya. Positif banget untuk timnas di FIFA Matchday nanti. Kalau jauh identik dengan ketenangan, maka cerita Nathan Joon justru penuh drama, teman-teman. Pada musim lalu kita tahu bahwa Nathan ini sangat sempat mengalami periode sulit
tidak mendapatkan menit bermain di klub sebelumnya yaitu Swansea City, banyak orang menilai karirnya sudah selesai. Tapi sepak bola selalu punya cerita unik untuk mengejutkan semua orang. Nathan memilih diam, tidak banyak bicara di medsos, tidak mencari alasan. Dia fokus bekerja, latihan keras, kesempatan kecil dimaksimalkannya. Dan ketika klubnya mulai menemukan momentum, Nathan ikut tumbuh bersama tim itu. Kecepatannya mulai kembali, kepercayaan dirinya meningkat, dan yang paling penting, dia mulai tampil reguler bersama Willem II. Klub yang diperkuat Nathan ini juga tidak mudah promosi ke kasta tertinggi Belanda. Mereka harus melewati playoff promosi melawan sesama tim Liga 2 Belanda dan akhirnya berhadapan dengan Volendam pada babak final playoff. Kedua tim saling mengalahkan dengan skor identik 2-1 di leg pertama dan kedua, membuat pemenang ditentukan lewat adu penalti. Nathan bermain selama 105 menit di laga krusial ini. Willem II berhasil keluar sebagai pemenangnya dalam adu tos-tosan dengan skor 5-4, yang mana semua eksekutornya berhasil menjaringkan gol. Dengan kemenangan drama adu penalti, Willem II dipastikan promosi ke era divisi. Liga tertinggi Belanda, liga yang melahirkan begitu banyak pemain hebat dunia. Selamat kepada Nathan John. Teman-teman, ini bukan sekedar kebanggaan pribadi Nathan. Ada pesan besar untuk kita semua bahwa ia belum habis dan ia tidak cuma numpang lewat di Eropa. Dia berkembang, dipercaya, memberi dampak nyata. Memang top banget nih mentalnya Nathan John. Aku kagum kali sama dia. Sukses terus Nathan di Belanda. Teman-teman, atas pencapaian dua pemain diaspora kita, jelas John Hedman senang melihatnya. Karena pelatih seperti dirinya sangat memahami satu hal penting dalam sepak bola modern. Mental kompetitif dibangun dari lingkungan kompetitif. Saat pemain terbiasa bertarung dalam tekanan promosi Liga Eropa, saat mereka bermain di stadion yang penuh tuntutan, saat setiap pertandingan menentukan masa depan klub, maka karakter mereka ikut terbentuk. Dan itulah yang sekarang dimiliki oleh Joy Profesi dan Nathan John. Pengalaman seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa didapat hanya latihan biasa. Ini adalah pengalaman level elit. Dan bayangkan jika mental seperti ini dibawa ke timnas Indonesia saat menghadapi FIFA Matchday Juni nanti atau agenda-agenda penting timnas ke depan. Pemain tidak mudah panik, tidak gampang gugup karena mereka sudah terbiasa bermain dalam tekanan. Inilah alasan kenapa kabar promosi mereka sangat terasa penting. Bukan cuma untuk klub, tapi juga untuk kita, untuk timnas Indonesia. Nah, itulah kabar baiknya teman-teman. Sekali lagi, selamat kepada Joy Profesi dan selamat kepada Nathan John yang sukses membawa klubnya masing-masing promosi. Mereka juga membawa nama Indonesia dalam perjalanan itu. Mungkin ini baru langkah kecil, tapi setiap langkah kecil selalu membawa kita lebih dekat ke mimpi besar. Dan siapa tahu ya kan, beberapa tahun ke depan kita tidak lagi bangga melihat pemain Indonesia promosi ke liga teratas, tapi bangga melihat mereka bermain di level tertinggi bersama klub top Eropa seperti Martin Pas, Calvin Verdong, Kevin Dix, dan lain-lain. Menurut kalian, apakah kesuksesan Joy Profesi dan Nathan John membawa klubnya promosi berdampak pada timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.